Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1537 sampai tahun 1540. Keluargamu. Li Fengyun tahu bahwa Jericho Li sama sekali tidak menganggap dirinya anggota keluarga Li. Dia adalah dia, keluarga Li adalah keluarga Li. Sepertinya kamu tidak pernah berniat untuk bernegosiasi dengan baik. Tahukah kamu itu, Tuan Eva? Li Fengyun terlihat marah. Jericho Li berkata dengan lemah, maksudku mewakili makna kakekku. Selain itu, jika keluarga Li bisa memberikannya kepadanya, aku bisa memberikannya. Jika keluarga Li tidak bisa memberikannya, aku juga bisa memberikannya. Li Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan berkata, sungguh nada yang besar, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Pada level Anda, jika Anda tidak mendapat bantuan dari keluarga Anda tidak akan berhubungan dengan talenta sejati sepanjang hidup Anda. Mendengar ini, Jericho Li tidak bisa menahan tawa. Bahkan Hu Feng di satu sisi menunjukkan ekspresi aneh, seolah dia sedang menahan senyuman. Apa yang kamu tertawakan? Wajah Li Fengqi sangat jelek. Jericho Li melambaikan tangannya dan berkata, ketika aku berbicara denganmu, aku merasa seperti sedang memainkan kecapi kepada seekor lembu. Dengar, aku tidak ingin kembali ke keluarga Li. Saya bahkan tidak memiliki ketulusan dasar. Apakah saya ingin kakek saya kembali dengan risiko sebesar itu? Jika keluarga Li semuanya bodoh seperti Anda, sebaiknya saya memberi Anda saran. Li Jiaquan, silakan datang ke sisiku. Dengan kemampuannya, jika keluarga Li benar-benar menyatu dengannya, ia memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Li tumbuh menjadi tidak kalah dengan klan super sekolah Kunlun, dan bahkan mengambil posisi sebagai penguasa pertama. Hahaha. Ketiga saudara laki-laki Li Fengqi langsung kesal dengan kata-katanya. Apakah kamu gila? Membawa keluarga ke sisi Anda? Kamu pikir kamu siapa? Li Fengqi mencibir. Bahkan Li Fengyun, yang selalu tenang, mencibir padanya saat ini. Saya senang sekarang karena saya tidak berkompromi sebelumnya. Saya meminta Anda untuk membuat persyaratan. Saya khawatir itu tujuan Anda yang sebenarnya sekarang. Li Jericho Li merangkul tangannya sambil tersenyum. Ada banyak sandiwara. Usulan agar keluarga Li harus tunduk padanya hanyalah ucapan biasa saja. Bagaimana itu bisa menjadi tujuan sebenarnya? Keluargamu dengan motif tersembunyi, keluarga akan berada dalam kekacauan. Li Fenghao mencibir, Feng Hang dan Feng Long sudah pulang untuk melaporkan situasinya. Jika Anda seorang pencuri, keluarga akan mengirim seseorang untuk menangani Anda. Saya akan menunggu, ejek Jericho Li. Sedikit laporan. Itu saja. Pikirkan tentang kejayaan keluarga Li yang dipimpin oleh Li Xuanwu di tahun-tahun itu. Waktu telah berubah. Pada masa itu, keluarga Li telah direduksi menjadi situasi seperti ini, dan anak-anak yang berpendidikan sangat sempit dan berwawasan luas. Menyedihkan sekali. Pertengkaran mereka menimbulkan kehebohan bagi orang-orang di sekitarnya. Chow yang tidak bisa menahan tawa dan berkata, dia jelas-jelas anggota keluarga Li, tapi dia tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Saya khawatir nenek moyangnya adalah pengkhianat, bukan? Begitu suaranya turun, Chow yang segera merasakan udara dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu saya berbalik, saya melihat Jericho Li sedang menatapnya dengan mata dingin. Pak. Saat berikutnya, Jericho Li menjabat tangannya dan menariknya ke udara. Bang. Chow yang memuntahkan darah ke mulutnya, dan tubuhnya terbang mundur. Dari pintu masuk aula, dia terbang langsung ke bagian terdalam. Dia menabrak tembok dengan dong, lalu menempelkannya ke dinding untuk melakukan terjun bebas. Dong. Suara tanah tanam yang tumpul membuat seluruh penonton terdiam. Siapa yang kamu lari ke arahku? Jika kamu berani memfitnah kakekku lagi, aku akan memusnahkan mereka bersama dengan klan Tianzumu. Semua orang menatap dengan mata besar dan menatap Chow yang telah muntah darah dan jatuh ke tanah untuk waktu yang lama. Apakah saya buta? Chow yang ditampar dan dikipasi. Atau kipas anginnya. Chow yang adalah kultivasi di masa-masa awal Bigu. Anda ditampar dan ditampar. Apakah orang ini seorang guru surgawi? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi guru surgawi? Chow yang pasti baru saja diserang olehnya, artinya, orang ini setidaknya merupakan kekuatan Bigu di periode pertengahan dan akhir. Mengapa saya tidak merasakan fluktuasi Qi yang nyata saat dia menembak barusan? Orang ini terlalu banyak bersembunyi. Pantas saja Wen Tiren memintanya membantu. Orang-orang yang sebelumnya tidak melihat Jericho Li secara langsung, pada saat ini, semuanya memiliki ekspresi hantu.
Bahkan ketiga saudara laki-laki Li Fengyun memandang Jericho Li dengan ngeri. Awalnya, mereka mengira Jericho Li hanyalah pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia tidak tahu seni bela diri sama sekali. Sekarang, mereka salah besar. Dilihat dari kekuatan tembakannya saat itu, kekuatan Jericho Li setidaknya sudah mencapai masa puncaknya. Di antaranya, yang tertinggi hanya pada periode akhir lembah. Hu Feng mengedipkan matanya. Dia merasa lucu. Gou Ziki memandang Jericho Li dengan heran. Awalnya, dia mengira kata-kata Hu Feng tajam. Dia mengatakan bahwa Jericho Li bisa menyelesaikan masalah keluarga Gou, tapi dia masih memiliki keraguan di hatinya. Tapi sekarang semua kecurigaannya telah hilang. Bocah ini, awalnya menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Hu Wei juga tercengang saat ini, pantas saja Wen Tiren akan mengirimnya. Kakak laki-laki Cao Yang. Dua murid sekte Tianzu lainnya membantu Cao Yang berdiri. Batuk. Cao Yang menyeka darah di sudut mulutnya dan menatap Jericho Li dengan marah, beraninya kamu melakukannya. Wah, apa gunanya menyinggung Tianzu Zong, tahukah kamu? Tidak perlu tahu. Jericho Li tampak acuh tak acuh. Kamu Cao Yang sangat marah. Aku tidak bisa membiarkanmu marah, dia hendak bergerak, berteriak untuk menghentikannya. Hentikan semuanya. Hu Wei menatap kerumunan dengan dingin, lupa di mana ini. Jika Anda berani membuat keributan di sini lagi, Anda akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam operasi. Begitu dia mengatakannya, suasana menjadi sunyi. Bahkan Cao Yang yang sedang marah harus menutup mulutnya. Namun, raw begitu, dia masih menatap Jericho Li dengan kebencian. Jericho Li membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Lagi pula dia harus mendapatkannya kembali. Ya. Menurutku ini benar-benar pasar sayur di sini. Satu atau dua orang benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri sebagai ahli. Tidak ada gunanya bagimu untuk membuat keributan di sini. Kalau bicara soal susunan teleportasi, itu keledai atau kuda. Itu langsung bentuk aslinya. Setelah memberikan peringatan, Hu Wei berbalik dan pergi. 1 jam kemudian, mereka diatur untuk naik bus satu demi satu. Perjalanannya tidak terlalu jauh, tapi lebih dari 1 jam. Mereka harus sampai di kaki Gunung Zongyun sebelum pukul 5 untuk mempersiapkan aksi di malam hari. Di dalam mobil, Jericho Li duduk sendirian di barisan belakang, dan tidak ada yang mau duduk bersamanya. Tampaknya konflik di hotel sebelumnya membuat orang lain mewaspadai dirinya. Terutama, sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari klan yang berbeda, dan mereka semua dekat satu sama lain, sehingga semakin mustahil untuk menerima orang luar seperti Jericho Li. Jericho Li sama sekali tidak mempedulikannya. Bab 1538. Gou Ziki tidak ambil bagian dalam operasi ini. Dia pergi dengan tergesa-gesa 1 jam yang lalu. Dia tampak tergesa-gesa ketika dia pergi. Jelas sekali ada sesuatu yang mendesak. Adapun Hu Feng, karena tempat duduknya diatur secara acak, dia ditempatkan di mobil lain. Namun, Hu Feng dengan tegas menolak membawa mobil sendirian. Dia ingin membawa mobil bersama Jericho Li. Setelah beberapa menit, dia keluar dari mobil dan berlari menuju mobil Jericho Li. Li Sao, hei, hei. Hu Feng menggosok tangannya, sedikit bersemangat. Jericho Li menatap wajahnya, sedikit terdiam, apakah kamu benar-benar ingin berlari untuk ikut bersenang-senang? Tidak takut bahaya. Dengan Li Sao, apa yang kamu takuti? Hu Feng menepuk dadanya, lagi pula, aku setidaknya merupakan kekuatan periode pembukaan. Seharusnya tidak ada masalah dalam perlindungan diri. Jericho Li memandangnya dan tidak berbicara. Tidak ada bahaya. Mungkin Hu Feng benar. Namun, menurut pemahaman Jericho Li tentang susunan tersebut, tidak mungkin susunan transmisi berskala besar dapat diatur dan begitu banyak gua dapat digali. Proyek berskala besar ini bukannya tanpa bahaya. Secara umum keberadaan gua adalah untuk tempat tinggal manusia, namun dalam masyarakat modern ini siapa yang akan tinggal di gua? Entah itu tempat pemakaman, atau makam. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman dahulu, khususnya di dunia persilatan. Salah satunya adalah lingkungan gua yang cocok untuk peti mati. Alasan lainnya adalah sebagian besar gua tersembunyi, dan tidak seorang pun ingin diganggu oleh seseorang yang menggali atau merampok setelah kematiannya. Menurut uraian Wen Tiren sebelumnya, terdapat sejumlah besar peti mati di salah satu gua tempat transmisi susunannya. Itu harusnya sebuah makam besar. Makam kuno, terutama makam yang dikuburkan oleh personel militer, seringkali penuh dengan jebakan berbagai organ. Jericho Li tidak perlu menebak-nebak. Sebagian besar gua digunakan untuk menyembunyikan makam asli, dan beberapa di antaranya pasti sangat berbahaya.
Murid sekte ini, yang sangat lemah, datang ke sini untuk mati. Namun, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan Jericho Lee. Dia terlalu malas untuk mengingatkan orang-orang ini. Ketika Hu Feng melihat ekspresi Jericho Lee, dia tercengang. Dia diam-diam melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, "Li Shao, apakah ada bahaya di gua-gua itu?" Jericho Lee mengangguk tanpa jejak. "Kenapa? Bukankah ini gua biasa?" Meskipun tata letaknya agak istimewa, dan belum pernah ada orang yang masuk sebelumnya, tidak ada bahaya. Hu Feng bingung. Jericho Lee meliriknya dan berkata, "Apakah menurutmu seseorang yang bisa mengatur susunan teleportasi akan membiarkanmu bolak-balik ke wilayahnya dengan aman? Kamu pikir itu adalah pasar sayur?" Hu Feng menggaruk tangannya kepala. Sepertinya ini adalah kebenarannya. Artinya, orang-orang ini dulunya mati. Jericho Lee berkata tanpa ekspresi. Mati. Hu Feng tercengang. Suaranya yang tidak kecil, langsung menarik perhatian seluruh bas, banyak orang yang menoleh ke belakang dan memasang ekspresi tidak senang. "Kalian berdua, pikir kami tuli. Kamu baru saja berbicara omong kosong. Mau mati, ingin gagal." Seorang pria bertubuh 1 inci, berusia sekitar 30 tahun, dan memiliki tanda di wajah kirinya, matanya dingin. Jericho Lee memandangnya, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" "Hah, apakah kamu benar? Kamu pernah menjadi pusat perhatian sebelumnya, dan kamu selalu menjadi pusat perhatian." Pria itu mencibir dengan dingin, "Aku khawatir kamu tidak tahu kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan. Akan melakukannya, jadi kamu berani menyihir orang di sini. Tidak yakin?" Jericho Lee merasa geli. Dia berkata perlahan, "Kamu tahu apa yang aku katakan. Aku mendengarkannya. Bagaimanapun, mereka adalah murid sekte tersebut. Mereka sudah lama hidup dalam sekte tertutup, sehingga tidak memiliki pengalaman hidup normal di lingkungan terisolasi. Siapapun yang memiliki otak kecil dapat berspekulasi bahwa pasti ada bahaya di dalam gua." Pria itu sangat bangga, "Dengarkan. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja. Kali ini kita akan pergi ke Gunung Zongyun. Kita akan pergi ke susunan teleportasi di selatan, yang akan memindahkan orang ke gua yang berbeda. Meskipun saya mendengarnya bahwa ada beberapa monster di beberapa gua, kekuatan mereka tidak bagus. Apa yang kamu sebut bahaya, atau bahkan kematian, tidak ada apa-apanya. Dan monster." Jericho Lee berkata sambil tersenyum, "Aku bilang kamu akan mati, tapi aku tidak salah." Dengan pencapaiannya dalam susunan, hanya ada 2 kemungkinan monster muncul di gua tertutup semacam ini yang hanya bisa dimasuki dengan susunan transmisi. Atau ada monster di dalam gua. Kebanyakan dari mereka adalah ular dan tikus. Mereka tinggal di dalam gua karena kebiasaan hidup mereka, kemungkinan lainnya adalah monster-monster yang ada di dalam gua tersebut terpaksa hidup di penangkaran oleh orang yang mengatur susunannya. Dia tidak berpikir monster-monster itu adalah hewan peliharaan iblis dari Master Formasi. Bahkan jika prajurit umum mati, dia tidak akan begitu kejam membiarkan mereka mati bersamanya, dan dia tidak akan rela membiarkan mereka terjebak di dalam gua. Lagi pula, mustahil bagi monster untuk tidak makan atau minum. Tidak ada makanan di dalam gua yang tertutup, dan cepat atau lambat mereka akan mati kelaparan. Jadi kemungkinan besar Master Formasi menangkap beberapa monster sebelum dia mati, dan kemudian menjebak mereka dengan formasi tersebut agar mereka tidak dapat melarikan diri. Tujuannya juga sangat sederhana. Ketika seseorang memasuki gua dan mencoba mengganggu tidur pemilik makam, monster tersebut akan langsung membunuh penyusup tersebut. Hal ini sama dengan memasang perangkap di kuburan. Jericho Lee segera memikirkan misi awal di selatan Sichuan. Pada saat itu, susunan beruang raksasa memiliki efek serupa. Namun beruang raksasa itu sendiri adalah boneka. Saya tidak tahu apakah monster di gua ini juga boneka. Lagi pula, di lingkungan tertutup seperti gua, akan sangat sulit bagi monster untuk bertahan hidup kecuali mereka sudah menjadi boneka dan tidak perlu berburu. Selain itu, Wen Tiren tidak memberitahu Jericho Lee bahwa ada monster di dalam gua. Terlihat sebagian besar monster yang ditemuinya telah terbunuh. Jika kekuatannya bukan ancaman, tidak perlu dikatakan demikian. Namun, Jericho Lee punya banyak alasan untuk percaya bahwa gua Wen Tiren yang dipenuhi monster hanyalah salah satunya. "Oh, apakah kamu punya wajah?" Wajah pria itu merosot. Jericho Lee memandangnya dengan senyuman, bukan senyuman, berbicara dengan beberapa orang seperti memainkan kecapi kepada seekor sapi. Bukan karena dia meremehkan orang-orang ini. Dia telah melihat hampir semua orang yang hadir malam ini. Yang terkuat berada di awal dari 2 ramuan emas, dan lebih dari separuh sisanya berada di periode pembukaan.
Jika terakhir kali Anda bertemu monster tingkat ular roh api berkepala dua, orang-orang ini akan mati. Kata-katanya langsung membuat marah semua orang, dan mereka semua memelototinya dengan tatapan buruk. Nak, jangan mengira kamu pernah bisa pamer sekali sebelumnya, pikirkan saja betapa kuatnya dirimu. Kamu baru saja dalam masa mendobrak lembah. Kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Apakah menurutmu kami semua sama denganmu? Saya tidak tahu siapa yang akan mati. Penonton tertawa dan mencemooh. Pria yang baru saja berbicara dengan Jericho Lee tampak menghina. Tutut, anak muda zaman sekarang sombong banget. Aku murid Sekte King Cheng. Untung saja tidak seperti kamu. Kalau takut, keluarlah dari mobil. Jangan tunda perjalananmu. Bab 1539. Di depan semua orang, dia ingin mempermalukan Jericho Lee untuk membalas rasa malunya. Jericho Lee menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sekolah King Cheng. Cabang dari sekolah Maoshan. Jika orang-orang dari sekte Maoshan melihatmu akan mati, mereka hanya akan merasa tidak ada cara untuk mendisiplinkan mereka. Li Wenyan tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya ketika melihat Jin Hang dari sekolah King Cheng. Jika Jericho Lee mengingatnya dengan benar, Xia Houji berasal dari sekolah Maoshan. Hilangnya Maoshan berhubungan langsung dengan kematian Xia Houji. Wajah Yu Jin Hang menjadi semakin jelek. Jericho Lee menggeliat dengan malas, bersandar di kursi, menutup matanya dan tertidur. Telepon aku ketika kamu tiba. Pengabaian terhadap perilaku orang seperti ini membuat orang marah, tetapi tidak berdaya. 1,5 jam kemudian, iring-iringan mobil sampai di kaki Gunung Zongyun. Jalan di sini dibangun sekitar 500 meter dari gunung. Mereka harus berjalan jauh untuk mendaki gunung. Area tenda sudah ada telah dibangun di kaki gunung. Gunung Zongyun bukanlah objek wisata yang terkenal. Selain beberapa pembangunan di utara, terdapat banyak perbukitan liar di selatan, belum lagi hotel dan resor. Namun, ada baiknya juga melakukannya. Ketika penduduknya jarang, tidak mudah bagi mereka untuk membocorkan informasi. Sesampainya di tempat, mereka mulai mendistribusikan rumahnya dan melakukan perbaikan sementara. Diam semuanya. Dengarkan aku. Memanfaatkan celah tersebut, Hu Wei bertepuk tangan dan mengumumkan kepada semua orang, ayo cepat taruh barang bawaan dan barang-barang lainnya di tenda kita. Kita akan berkumpul di sini pada jam 5 untuk membahas rencana perjalanan. Penjelajahan. Karena kami tidak yakin berapa banyak gua yang ada dan apa yang terjadi di dalam gua, kami harus bersiap untuk jangka panjang. Dengan itu, semua orang berpencar. Li Sao, tenda kami ada di sini, Hu Feng menunjuk ke arah sebuah tenda di sebelah kanannya. Jericho Lee melihat dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa saat ini, beberapa orang berkumpul dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat ini, Hu Feng dengan cepat menjelaskan dengan suara rendah, Li Sao, mereka mencoba merayu orang. Oh. Dalam operasi ini, sekte besar hanya dapat memiliki paling banyak 3 orang. Namun ada juga beberapa orang yang terpencar dan tidak resmi yang menjadi sasaran utama sekolah-sekolah besar. Semua orang ingin mendapat keuntungan dalam jumlah. Hu Feng berkata sambil tersenyum. Selera bermain Jericho Lee, kenapa tidak ada yang datang untuk merayu kita? Mendengar ini, Hu Feng merasa malu, ini. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Awalnya, dia dan Jericho Lee seharusnya menjadi sasaran sekte-sekte besar, tetapi sebelum Jericho Lee menjadi pusat perhatian dan melontarkan komentar sinis pada Chow Yang dan lainnya, yang pada dasarnya menyinggung sekte-sekte tersebut. Orang-orang ini tidak memalingkan mukanya sekarang. Mereka sudah bagus. Tentu saja, mereka tidak bisa lari untuk merayu Jericho Lee. Saya mengerti, Jericho Lee sudah lama memperkirakan situasi seperti itu. Dia tidak berniat bekerja dengan salah satu klan ini. Sebaliknya, Jericho Lee menutup telepon, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat waktu. Sekarang jam 4.15. Ini masih pagi, Jericho Lee berada di area perkemahan, berjalan-jalan, melihat pemandangan, bersantai dan melepaskan Xiao Huang dari ring penyimpanan. Go! Begitu Xiao Huang keluar, dia melompat dan menari dengan gembira, mengibaskan ekornya dengan gembira. Baiklah Li Sao, ini, Hu Feng melihat Jericho Lee tiba-tiba berubah menjadi manusia hidup dan mengeluarkan seekor anjing, yang membuatnya terlonjak. Ayo, sapalah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Woof. Xiao Huang menegakkan tubuh dan melambaikan kaki depannya ke Hu Feng, menunjukkan ekspresi yang sangat manusiawi. Kenapa? Anjing itu.
Hu Feng sangat terkejut sehingga dia menemukan bahwa anjing itu adalah hewan peliharaan iblis, dan kekuatannya lebih kuat darinya. Beberapa orang di sekitar juga memperhatikan Xiao Huang, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Memelihara hewan peliharaan saat ini sudah terlalu umum. Selain itu, Xiao Huang adalah anjing lokal, dan penampilannya tidak terlalu mengesankan. Xiao Huang berlari berkeliling dan segera berlari ke kaki Gunung Zongyun. Jericho Lee juga mengikutinya. Tiba Xiao Huang menggonggong dan berbalik di tempat yang sama. Hal ini langsung menarik perhatian Jericho Lee. Penemuan khusus. Jericho Lee melangkah maju dengan cepat dan melihat batu hitam di tanah. Itu sama dengan batu di pinggir jalan. Dia membungkuk untuk mengambil batu itu, tetapi begitu tangannya menyentuhnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa? Jericho Lee mengambil batu itu dan mengamatinya sejenak. Ia menemukan ada bau aneh pada batu itu, terutama bahan batunya, yang sangat berbeda dengan kristal silikon biasa. Warnanya hitam semua berakhir, dengan rasa panas dan bau terbakar. Bukankah ini Firestone? Setelah identifikasi yang cermat. Aneh, bagaimana bisa ada batu api di tempat ini? Hanya zona gunung berapi lava yang bisa memiliki batu api. Sepertinya Gunung Zongyun sama sekali bukan gunung berapi. Apakah batu api ini tidak sengaja dijatuhkan oleh seseorang yang lewat di sini? Batu kristal bercampur batu biasa dan abu vulkanik, yang bukan merupakan bahan berharga. Jericho Lee segera melihat sekeliling, dan segera menemukan bahwa meskipun jumlah batu api tidak mencapai tingkat di mana-mana, jumlahnya cukup banyak. Terlihat bahwa ini jelas bukan sesuatu yang dijatuhkan secara tidak sengaja oleh seseorang. Bagaimana bisa ada begitu banyak batu api di tempat seperti itu? Jericho Lee mengencangkan alisnya, dan fenomena abnormal itu menarik perhatiannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa batu api ini akan muncul di sini tanpa alasan. Li Shao, apa yang kamu lakukan? Saat ini, Hu Feng berlari dan menemukan Jericho Lee memegang batu hitam di tangannya. Dia berkedip, apakah ada yang istimewa dari batu ini? Saya kira demikian. Jericho Lee melihatnya. Saya punya beberapa temuan. Saya perlu menyelidikinya. Penyelidikan. Hu Feng tercengang. 10 menit kemudian, waktunya rapat kolektif. Tidak masalah apakah Anda menghadiri pertemuan semacam itu atau tidak. Ekspresi Jericho Lee tenang. Dia melempar Firestone ke tanah. Kemudian dia menemukan Hu Wei dan yang lainnya dan berkata dia ingin pergi. Apakah kamu bercanda? Saat ini, aku harus pergi karena ada urusan pribadi. Kamu pikir ini pasar sayur? Baiklah, kita akan berkumpul pada jam 5, dan kita harus mendiskusikan rencana penjelajahan. Gua. Jangan beri aku masalah. Nada suara Hu Wei agak tidak puas. Su Luan juga tidak terlihat baik. Dia pikir dia brengsek. Sekarang permintaan konyol Jericho Lee membuatnya semakin marah. Mengabaikan kemarahan mereka, kata Jericho Lee samar-samar, setelah penyelidikan, saya akan kembali secara alami, yang tidak akan mempengaruhi tugas. Bab 1540. Kamu bilang itu tidak berpengaruh begitu kamu membuka mulut. Bagaimana kita bisa menilainya? Hu Wei juga sangat tidak puas. Dia berkata dengan wajah dingin, pertemuan akan segera diadakan. Beraninya kamu mengatakan bahwa tidak ada gunanya jika kamu pergi pada saat ini. Apakah kamu bodoh, ataukah kita? Tidak bisa bilang aku akan pergi, aku tidak mau mendengarkan omong kosong. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin dia lakukan. Dia bisa pergi tanpa menyapa. Menyapa Suluan dan yang lainnya berarti memberi mereka wajah. Namun, Suluan dan yang lainnya jelas tidak menerima sentimen ini. Hu Wei mengatupkan giginya dan memberikan peringatan dingin, saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda pergi sekarang, kami akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda sedang dalam pelarian dan keluar dari tim. Ya. Jika kamu keluar dari tim, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya jika ada kesalahan atau masalah. Su Luan juga memperingatkan dengan tegas. Jericho Lee melambaikan tangannya dan memutar matanya. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Li Shao. Hu Feng ragu-ragu dan berlari mengejarnya. Li Shao, apakah kamu benar-benar ingin pergi sekarang? Jericho Lee berhenti dan menoleh ke arahnya. Saya tidak yakin jam berapa saya akan kembali sendiri. Ini. Hu Feng tidak pernah mengira Jericho Lee akan begitu disengaja. Awalnya, ini jam 5. Semua orang menunggu pertemuan untuk membahas jadwal. Jericho Lee sangat baik sehingga dia tidak peduli sama sekali. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jericho Lee berbalik dan melanjutkan. Hu Feng memandangnya dan kemudian melihat kembali ke kerumunan di belakangnya. Wajahnya berubah. Akhirnya,
Dia mengertakkan gigi dan menyusul Jericho Lee. Li Shao, tunggu. Aku akan melakukannya bersamamu. Anak laki-laki ini sangat berani sehingga dia tidak memperhatikan kita sama sekali. Saya tidak tahu dari mana asalnya Hu Wei mengertakkan gigi karena marah. Wajah Su Luan juga tidak cantik. Dia telah melihat Jericho Lee sejak tadi. Sikap Jericho Lee membuatnya marah. Jika bukan karena identitasnya, dia akan memberi warna pada Jericho Lee. Ku bilang, ada apa denganmu? Apa kamu begitu marah satu persatu? Saat itu, seorang pria datang dengan keraguan di wajahnya. Melihat mulut dan mata Su Luan yang sipit, pria itu terkejut dan bergumam, jika aku bisa membuatmu marah seperti ini, pasti ada yang melakukan kesalahan. Ya, aku bukan anak pelanggar hukum. Saya siap untuk melarikan diri. Hu Wei melotot marah. Desert. Pengunjung itu berkedip, kamu tidak perlu terlalu marah tentang hal kecil ini, kan? Lagi pula, operasi ini tidak terlalu berbahaya. Tidak ada alasan bagi beberapa orang untuk bersedia menjadi pembelot. Kurasa pria yang dibicarakan tidak terlalu tua, kan? Ya. Itu anak laki-laki berbulu. Su Luan mengatupkan giginya. Itu tidak mengherankan. Diperkirakan dia adalah seorang pemuda yang belum pernah melihat dunia. Wajar jika diberi nasihat. Saya tidak terlalu peduli dengan para pengunjung. Mari kita tenang. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya baru saja mendapat kabar baik bahwa seorang ahli di Sichuan Selatan akan mengambil bagian dalam operasi ini. Selain itu, dia telah mencoba-coba susunan dan pemurnian senjata. Saya pikir itu akan sangat membantu. Qi Tianfeng tampak bersemangat. Siapa itu? Hu Wei terkejut. Tuan Chen dari Basu. Tuan Chen. Awalnya, Hu Wei dan Su Luan tercengang, namun mereka segera teringat kisah Chen Tianxi. Maksudmu Chen Qi yang terkenal di Basu? Su Luan terkejut. Ya, itu dia. Qi Tianfeng mengangguk dengan sibuk. Dia sudah pergi selama bertahun-tahun. Dan terakhir kali muncul, setidaknya 10 tahun yang lalu. Saya ingat dia memiliki murid magang bernama Chen Weiying, yang juga terkenal di selatan Sichuan. Su Luan terkejut. Saya tidak percaya orang ini keluar dari gunung lagi. Hu Wei juga merasa luar biasa. Konon itu berkat orang besar. Kalau tebakanmu benar, pasti ada hubungannya dengan hal di atas, kata Qi Tianfeng misterius. Keduanya mengerti maksudnya. Jika Chen Qineng datang, itu bagus sekali. Dikatakan bahwa orang ini mahir dalam pemurnian senjata, dan susunannya cukup canggih. Sebelumnya, dia menghilang untuk mengejar jalan yang lebih tinggi. Diperkirakan pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Tertarik dengan gua ini. Kalau tidak, master levelnya tidak akan pernah tertarik padanya. Su Luan tampak bersemangat. Chen Qi menjadi terkenal sejak awal. Dia adalah penguasa surga sekitar 20 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang seumuran dengan Gai Zhouyu saat itu. Namun, pria ini tidak setenar Gai Zhouyu. Dia sangat berbakat dalam susunan dan pemurnian senjata. Oleh karena itu, dia juga merupakan tokoh terkenal di Basu. Entah berapa banyak pahlawan yang ingin berteman dengannya. Sepertinya operasi ini harusnya stabil. Hu Wei sangat percaya diri. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang tidak asing memotongnya, jika saya katakan, apa yang disebut Chen Tianxi ini mungkin tidak berhasil. Beberapa orang segera terdiam, Kiki menoleh ke arahnya. Senling, apa maksudmu? Hu Wei mengerutkan kening. Dengan pencapaian Tuan Chen dalam susunan, dia pasti akan memainkan peran paling penting dalam operasi ini. Su Luan berpikir bahwa pandangannya seharusnya benar. Senling menggelengkan kepalanya. Jika Tuan Chen ini sekuat yang Anda katakan, mengapa dia tidak muncul lebih awal? Dia bisa menggali rahasia gua bersama Tuan Wen lebih awal. Mengapa menunggu sampai sekarang sampai begitu banyak orang yang berpartisipasi? Saya takut dia tidak mau mendengarkan kita dengan jujur. Ini menyiratkan bahwa Chen Qiju memiliki motif tersembunyi, tetapi analisis Senling membuat mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Jangan anggap enteng. Kekuatan seorang guru surgawi ada di sana, terutama kekuatan master terkenal lainnya. Kita tidak dapat mendeteksinya jika kita benar-benar ingin melakukan sesuatu. Senling dengan sungguh-sungguh mengingatkan, pada saat yang sama, percakapan berubah, sayangnya, saya tidak melihatnya datang. Dia. Hu Wei tercengang. Apakah Anda berbicara tentang orang yang telah berkali-kali membantu negara di selatan Sichuan? Ya. Jika dia datang, satu orang saja sudah cukup. Itu jauh lebih baik daripada Tuan Chen itu. Setelah melihat keterampilan Jericho Lee, Senling yakin Jericho Lee dapat membantu mereka menyelesaikan tugas mereka. Hu Wei saling memandang, dan wajahnya menjadi sedikit terkejut.
Apakah pria itu benar-benar sebaik itu? Mereka telah mendengar Wen Tiren, Shen Ling, dan Ji Ye membual tentang Jericho Li lebih dari sekali, dan mereka sangat ingin melihat wajah aslinya. Tentu saja. Shen Ling mengangguk dengan berat, sejujurnya, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan membayangkan cara dan kekuatannya. Orang-orang yang hadir hari ini, tidak sopan mengatakan bahwa dia bisa bunuh semua orang di sini sendirian tanpa cedera apapun.